biasa teman-teman sih atau di sosmed ya, nama Wiwin David. Eh, Usia saya 47 tahun, masih muda kan? Sedangkan latar belakang saya keseharian adalah saya aktif di dunia insurans, salah satu insuran terbesar lah di Indonesia. Kemudian kenapa awal saya bergabung di Bayu Green? Itu sebetulnya suatu hal yang karena musibah atau karena kesedihan. Jadi awalnya itu karena kesembuhan anak saya karena syaraf kejepit. Kebetulan waktu itu jatuh di kantor, kemudian dia saya jatuh di kantor dan kemudian saya bawa dia waktu itu saya pikir cuma kesleo aja, saya bawa ke kiro, diurutin gitu kan sampai beberapa kali datang ke sana, tapi hasilnya juga nggak signifikan karena darah juga masih merasa kesakitan karena untuk bergerak aja sakit. Waktu itu saya belum melakukan MRI. Nah kemudian karena nggak ada hasil dan perkembangannya nggak bagus, akhirnya saya bawalah ke dokter bedah syaraf di salah satu rumah sakit di daerah Sunter, karena saya dengar di sana adalah dokter syarafnya cukup bagus. Akhirnya saya bawa ke sana dan kemudian waktu itu karena di rumah sakit itu MRI-nya lagi bermasalah, maka sama dokter tersebut dilakukan tindakan yaitu suntik di tulang belakang, yaitu sebanyak 12 titik. Waktu itu saya oke kan, dan kebetulan ada anak saya Adara usia 27 tahun ya, usia 27 tahun, cewek, anak saya satu-satunya. Nah waktu itu dilakukan tindakan yaitu suntik 12 titik di tulang belakangnya. Dokter memperkirakan itu kena di lumbal 4 dan 5 waktu itu perkiraan dokter. Nah, dengan perkiraan asumsi atau diagnosa dokter sementara tanpa melalui tes MRI, maka dilakukan tindakan suntik 12 titik tadi di tulang belakang. Dan setelah disuntik, kemudian alhamdulillah waktu itu alhamdulillah darahnya sudah enakan gitu kan ya. Suruh jongkok, suruh berdiri itu udah enakan. Tapi itu nggak berselang lama. Kemudian 3 bulan kemudian, waktu itu kejadiannya sekitar bulan antara Februari Maret lah kalau nggak salah waktu itu. Kemudian 3 bulan kemudian waktu itu di bulan Juli di bulan Juli itu suatu hal yang sangat membuat sedih saya. Karena pada saat itu Dara sama sekali tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah ngerasain sakit. Waktu itu saya mau janjikan ke dokter tersebut, tapi dokter tersebut beliaunya masih ada di luar negeri. Tapi pada saat beliau sudah datang dan saya sampaikan ke anak saya, yuk kita pergi ke dokter, tapi dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Dan sebelum pergi ke sana, akhirnya tanpa diduga, tanpa dinyana, dan akhirnya dia sama sekali udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah merasa kesakitan. Akhirnya kami pergilah ke rumah sakit tersebut. Pergi lagi ke sana, kemudian dokter menyarankan MRI, kami pun lakukan MRI dan ternyata memang benar kena di lumbal 5-nya. Di lumbal 5, kemudian dokter menyarankan untuk operasi. Waktu itu rasanya dunia seperti runtuh ya bagi saya ya, karena anak satu-satunya, dia nggak bisa bergerak. Saya cuma berpikir, aduh gimana ini nanti, saya udah berpikir nanti dia lumpuh dan sebagainya gitu kan. Itu yang benar-benar membuat saya sedih dan membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya saya minta saran dokter, ada nggak cara lain supaya tidak operasi, karena saya pernah lihat pengalaman salah satu dokter di kota Balikpapan setelah operasi ternyata jalannya jadi pincang, dan itu merupakan momok buat saya. Kemudian dokter mengatakan bahwa bisa dengan cara fisioterapi dan minum obat selamanya. Saya sudah udah nggak bisa berpikir, saya cuma iya oke dok, tolong beri saya obat. Tapi dokter mengatakan bahwa obat ini itu efeknya adalah ke ginjal dan lambung. Akhirnya saya iyakan aja dan kemudian diberikan rujukan juga untuk fisioterapi ke Rumah Sakit Fatmawati
referensi dokter yang direferensikan oleh dokter tersebut, dokter fisioterapi. Tapi saya tidak melakukan fisioterapi itu karena saya pikir paling di rumah sakit hanya dipanas-panasin doang. Kemudian saya bawa lagi ke Sinsai. Ada di Sinsai di daerah Cikini sana, Jakarta ya. Di sana pun saya tahu namanya saraf kejepit itu kalau dilakukan dari luar kan itu impossible banget saraf itu akan bisa ini, tapi saya tetap lakukan dan hasilnya memang juga nggak ada. Nah, kemudian saya bertemulah dengan Ibu Dewi. Dewi adalah Dewi Yulianti. Beliau adalah salah satu, saya mengenal beliau waktu itu di Bangkok gitu kan. Awalnya saya sudah bilang sama Dewi waktu kami satu kamar, kebetulan satu kamar di Bangkok, saya bilang karena saya tahu Dewi lagi menjalankan satu bisnis dan itu adalah bisnis networking, dan kebetulan waktu itu saya juga lagi masih menjalankan satu bisnis networking juga yang saya istilahnya tidak mau beralih ke perusahaan lain. Dan saya udah wanti-wanti sama Dewi, lu jangan prospek gua. Dan Dewi pun akhirnya diem, oke mbak, katanya gitu kan. Nah, di Bangkok kemudian Dewi juga sempat tanya, Mbak Win katanya anaknya sakit ya? Iya katanya gitu. Terus habis gitu kita nggak ada obrolan, nggak ada apa, pulang tidur ya tidur, berangkat kita trip juga keliling city tour juga kita city tour. Pada saat mau pulang dia sampaikan nih apple stem cell waktu itu saya hanya kebetulan sisa dari Dewi bawa untuk kebutuhan keseharian dia selama trip. Saya diberikan 4 saset oleh Dewi. Kemudian pada saat saya pulang saya sampaikan ke anak saya, Dara, ini mama diberi teman mama, yaitu mama nggak tahu ini obat atau apa, saya bilang gitu karena saya nggak tahu ingredientnya, karena di sasetnya nggak ada ingredientnya. Jadi akhirnya saya berikan ke Dara. Ternyata setelah 4 hari dia konsum ya, waktu itu tiba-tiba dia udah gitaran. Padahal sebelumnya angkat botol 600 ml aja dia nggak kuat gitu loh. Dia nggak bisa gitu kan, merasa sakit gitu kan. Saya excited banget, saya nanya, loh Dara kok bisa duduk? Iya Ma, tapi masih belum bisa lama katanya gitu kan. Dan saya excited banget karena dia udah bisa ngangkat gitarnya lagi gitu. Nah kemudian saya telepon Dewi, kemudian saya ceritakan dan saya minta dikirim lagi untuk satu box. Kemudian Dewi dengan baik hati mengantar sendiri ke rumah satu box untuk Dara. Di situ kemudian kami booster dan saran dari beberapa teman, dari beberapa kolega itu dibarengin dengan berenang gaya bebas. Dan pada saat Dara setelah udah bisa turun, udah bisa jalan pelan-pelan gitu kan, jalan pelan-pelan, apple stem cell saya berikan sehari 3 saset. Kemudian dia melakukan latihan dan dia masuk kolam renang, jalan di kolam renang, dan akhirnya dia berenang. Alhamdulillah 1 bulan kemudian Dara udah bisa beraktivitas lagi karena total dia tidak melakukan aktivitas yaitu 3 bulan. Dan kebetulan sama perusahaannya diberikan izin, istilahnya cuti gitu kan. Dari situlah awalnya kenapa saya sekarang ada di BioGreen ini. Saya pertama kali ada di BioGreen bukan karena saya ingin mencari uang di sini, tapi karena saya melihat kesembuhan anak saya. Waktu itu kemungkinan sama Bu Dewi ya diregistrasikan sekitar bulan, kalau nggak Juli Agustus, saya lupa ya kan. Karena kesembuhan Dara dan Fik 3 bulan kami tidak melakukan apa-apa, hanya fokus untuk kesembuhan Dara, dan saya lihat ternyata luar biasa ini produk. Akhirnya saya pun mengenalkan ke teman-teman. Jadi pastinya di bulan November saya mulai menjalankan ini. Dan tidak disangka dan tidak dinyana, jadi kesulitan-kesulitan kami selama Dara kemarin sakit ya akhirnya teratasin dengan
bonus yang kami terima dari BioGreen. Alhamdulillah di bulan November Desember ya saya lakukan. Saya bekerja, saya pergi ke Balikpapan untuk mengajak teman-teman gitu kan. Akhirnya di bulan Desember itu 50 juta kurang 150.000 sekian bonus yang saya terima. Dan sampai dengan akhir bulan ini April ya, akhir bulan Maret itu total hampir 150 juta something lah. Jadi itu testimoni atau kesaksian yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana atau saudara-saudara yang ada di luar sana. Jangan menolak apa yang kita tidak tahu, tapi lihatlah apa yang kami sampaikan bukan semata-mata karena uang, tapi kami mengabarkan atau menginformasikan ada sesuatu yang membuat kita sehat, yaitu sehat tubuh dan membuat kita cantik, kemudian membuat kita awet muda. Siapa sih di dunia ini yang gak ingin cantik dan sehat? Apalagi ditambah sehat kantong. Oke, makasih. Sukses buat kalian semua. Thank you BioGreen, thank you Bu Dewi, dan thank you untuk semua tim saya.